lewat jalan yang kayak gini guys, nyebrang dulu mau ke laut, soalnya lewat sana nggak bisa. Ya udah ditinggal lombongan. Halo semuanya. Nah, pertama hari ini tuh aku mau sampling ke Ujung Kulon. Nah, sebelumnya aku akan mempersiapkan alat apa aja sih yang aku butuhkan ketika aku sampling itu. Dan kan aku pada saat ini melakukan sampling pengambilan darah mini atau pengambilan darah horseshoe crab belangkas. Biasanya untuk lebih praktisnya aku tuh sudah menyiapkan sampling kit dalam bentuk yang seperti ini. Jadi sudah aku jadikan dalam satu map gitu. Yang di map ini itu isinya adalah peralatan yang digunakan. Peralatan yang pertama yang digunakan untuk melakukan ketika kita udah ngumpulin mini dari para nelayan, yang pertama yang dilakukan adalah nandain mini ini individu 1, 2, 3 sampai ke sebanyak itu yang didapat berapa. Yang kedua, kita ukur dulu bobot si mininya pakai timbangan. Setelah diukur bobotnya, kita pakai jangka sorong untuk ukur berapa panjang atau lebar karapas mininya. Setelah selesai kita ukur panjang dan lebar karapasnya, itu jangka sorong yang modelnya begini. Bentar ya, kita buka coba. Bisa pakai penggaris biasa, bisa pakai jangka sorong. Ini adalah jangka sorong digital yang seperti ini. Terus timbangannya timbangan biasa. Terus juga setelah ditimbang dan diukur, selanjutnya kita ambil darahnya. Nah, cara pengambilan darahnya itu seperti kita mengambil darah aja. Dan apa aja sih yang dibutuhkan untuk mengambil darah itu? Yang pertama, dalam satu kit sampling ini ada yang namanya ini adalah aku buat khusus untuk misal aku ada orang yang berpartisipasi dalam penelitian aku, jadi aku buatkan yang namanya prosedur sampling Asian horseshoe crab atau prosedur sampling untuk mini. Nah, pertama aku kasih dulu cara mengidentifikasi mini jenis A, B, C itu gimana sih ciri-cirinya. Jadi tidak ada kesalahan dalam melakukan identifikasi gitu. Terus yang kedua, ini dibaliknya cara untuk pengambilan sampel darahnya. Aku tunjukkan pada gambar ini dan aku jelaskan di rinciannya seperti itu. Dan ini juga kalau kalian lihat, aku juga kasih untuk Lamongan tuh tandanya apa, terus untuk Pati nanti ya tuh kode lokasinya apa, Semarang lokasinya apa kodenya. Jadi memang sudah harus terstruktur gitu. Jadi bisa kita minta tolong atau mengikut sertakan orang itu udah tinggal ngambil dan kita sudah atur semua prosedurnya di sini. Jadi itu lebih memudahkan orang supaya yang membantu kita atau yang ikut serta itu tidak bingung. Jalan yang kayak gini guys, nyebrang dulu mau ke laut, soalnya lewat sana nggak bisa. Ya udah ditinggal rombongannya hilang. Ya, ini sudah terlihat sedikit hilal, ada laut. Yeay. Kita sampai di kawasan pesisir. Yuk cari mini yuk. Bagus banget kan pemandangannya. Ini adalah laut Ujung Kulon, bagus ya. Ini sih pas banget pasang, jadi biasanya nggak segini airnya, biasanya bisa sampai ke sana gitu, hamparan ada kayak batu-batu gitu bisa ke sana. Cuman ini karena pasang jadi nggak bisa, jadi cuman deket aja sampai sini. Tuh lihat. Mari kita terus berjalan mencari mini yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Jadi ini aku bakal menjelaskan tentang mini yang jenisnya Tachypleus gigas. Ketusuk. Jadi gimana sih cara kita untuk membedakan jenis mini yang Tachypleus gigas ini? Yang pertama, ketika kalian dapat mini, kalian harus memastikan terlebih dahulu bentuk dari tailsonnya ini apa. Ketika dia bentuk dari tailsonnya ini itu segitiga, itu dia bisa jadi dari genus Tachypleus, bisa tridentatus, bisa gigas.
Yang pertama nih, pastikan dulu dia segitiga atau bulat ya. Kalau segitiga itu pasti dari jenis Passiflorus. Segitiga, terus dia tuh nggak mulus gitu loh ya, di paling ujung ini tuh dia kayak ada duri-durinya gitu, kelihatan nggak? Nah itu, terus habis itu pas udah selesai kita tahu bahwa ini tuh segitiga, kita lihat bagian punggungnya ini. Bagian punggungnya ini kalau dia halus, jadi bagian punggungnya yang ini aja ya, punggung yang ini dan ini. Kalau daerah ini memang ada durinya, di punggung bagian ini emang dia halus tanpa ada duri, itu dia gigas. Dan ininya tuh biasanya nih di duri yang ini itu ada satu, tapi kalau dia itu agak udah besar biasanya ada yang patah-patah gitu. Jadi yang paling bisa kita lihat adalah ininya halus. Itu adalah salah satu ciri, beberapa ciri dari mimi jenis Passiflorus gigas. Dan ini yang didapat adalah mimi yang juvenil, karena ininya masih full, panjang semua, dan ininya masih bentuknya seperti ini. Kalau dia itu betina, ini yang di depannya bakal mengalami degradasi dan bentuk ininya tetap. Kalau dia jantan, ininya panjang-panjang, ininya bentuk kakinya berotot. Ini adalah jenis mimi gigas yang jenis kelaminnya jantan nih. Kalau jantan dia kakinya tuh berotot gitu loh teman-teman. Nih jantan berotot. Kalau betina ya lempeng-lempeng aja. Tapi secara ukuran betina itu punya ukuran lebih besar dibandingkan jantan. Kalau jantan itu ininya full kan, tuh full, panjang-panjang dan kakinya berotot. Dan yang sedang aku bawa ini adalah bangkai mimi untuk jenis Carcinocorpus rotundicauda, atau bisa disebut dengan mimi mangrove. Nah untuk mimi mangrove ini dia itu bentuk telsonnya ini misal kalian pegang seperti ini tuh tangan kita nggak akan terluka karena dia halus dan bentuknya membulada atau mimi mangrove ini. Udah cukup pakai telson aja, nggak usah pakai yang lain. Jadi ini adalah beberapa mimi yang sudah kering yang kita temukan. Ada dua jenis, yaitu Passiflorus gigas dan Carcinocorpus rotundicauda. Tapi ini jenisnya didominasi oleh jenis gigas dan Carcinocorpusnya kayaknya yang ditemukan hanya satu. Jadi ini kita lewat jalan yang agak sedikit brusuk-brusuk karena di sana itu lagi pasang, jadi kita nggak bisa lewat. So kita lewat jalan ini. Jadi di sini adalah tempat budidaya kepiting bakau. Terus ini tempatnya untuk kepitingnya. Terus juga ini ada beberapa bakau yang juga dibudidayakan atau ya kecil-kecil nih. Bakaunya kecil-kecil. Bagus ya. Dia ada tempat untuk budidayanya seperti itu. Ini tuh kayak sedikit hujan gitu nggak sih? Kalian kelihatan nggak sih? Hujan teman-teman, di sini hujan. Ini hujan. Pada basah. Jadi tadi sempat berhenti sebentar nunggu hujan reda karena hujannya hanya lewat. Terus dia sekarang ada di sana, hujannya ada di sebelah selatan. Sekarang karena udah sedikit reda jadi kita pulang. Ini udah hujannya udah mau turun lagi. Aduh takut bapak. Halo teman-teman, ini adalah cara yang digunakan untuk mengambil darah mimi. Yang pertama kita harus sesuaikan dulu derajat dari kemiringan miminya supaya lebih mudah dalam mengambil darahnya. Kemudian lepas tutupnya dan masukkan jarumnya ke bagian tengah dari kayak engselnya mimi, ada otot di situ. Nah, ambil darahnya, jangan terlalu dangkal dan jangan terlalu dalam. Kita ambil darahnya sebanyak 1 mili dan kemudian kita masukkan ke dalam tub yang sudah berisi dengan alkohol absolut. Fungsi dari alkohol absolut di sini digunakan untuk preservasinya sebagai pengawetnya. Setelah kita masukkan, nah tahap yang selanjutnya yaitu kita harus menghomogenisasi darah dan
alkoholnya selama 45-60 detik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.